bukan patokan orang-orang yang mengatakan di Bible itu. Ini hanya menceritakan. Kita harus mengambil kesimpulan dari semuanya. Begitu. Nah, kesimpulan kami Kristen berbeda dengan kesimpulan kalian. Berbanding terbalik. Begitu Bang Juma. Kami punya menyimpulkan dari kesemuanya Yesus adalah Tuhan. Iya, tapi kesaksian Yesus kan dia adalah utusan, Ibu. Terus Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidaklah benar. Kalau Yesus bersaksi tentang dirinya, dan Yesus mengatakan, kalau itu kesaksianku sendiri, tanpa kesaksian Bapa, maka kesaksianku itu dusta. Itu tidak betul. Nah, sedangkan kesaksian Ibu Karyana, itu bertentangan dengan kesaksian Yesus dan kesaksian Bu Karyana. Kekurangan yang keduanya tidak dipersaksikan oleh Elohim tentang Yesus. Siapa Yesus menurut Elohim, siapa Yesus menurut Yesus, itu sudah terjawab, dia utusan. Tetapi kalau Ibu Karyana dengan orang-orang Farisi, ia menganggap Yesus itu Tuhan. Kekurangan ibu itu di situ. Karena menganggap sesuatu yang tidak Yesus ajarkan. Siapa Yesus menurut Yesus? Utusan Tuhan. Lalu siapa orang-orang Kristen ini mau merubah-rubah konsep yang Yesus ajarkan tentang dirinya? Ia pengikut Farisi. Siapa lagi? Coba, di mana Yesus mengajarkan dirinya dua natur? Adakah? Tidak pernah. Bahkan Yesus mengajarkan, kalau kita jeli melihat di dalam Yohanes 8 nomor 42, aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kan udah ketahuan di situ. Berarti Yesus tatarannya hanyalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan dia. Karena dia datang ke bumi ini bukan atas kehendaknya. Sementara yang dikatakan Tuhan, yang hakikat pencipta itu yang maha berkehendak. Ternyata Yesus gak maha berkehendak. Datang ke bumi saja bukan atas kehendaknya sendiri. Atas kehendak penciptanya. Begitu Bu Karyana. Tapi kita hargai itu iman Bu Karyana. Iman tidak bisa diganggu-gugat. Namun sejatinya iman itu dibangun berdasarkan akal dong. Jangan asumsi. Kalau Ibu mendalami Mazmur 82, di situ menjawab tuduhan orang-orang Yahudi ahli Taurat ketika melempari Yesus batu. Nah, Yesus mengatakan apa di sana? Di Yohanes 10 nomor 36. Kan dia kan, masihkah engkau mengatakan aku ini adalah penghujat, menistakan Elohim, dikarenakan saya berkata bahwa aku adalah anak Elohim atau aku adalah Elohim, padahal aku ini hanyalah penyampai firman. Bukan cuma Yesus loh. Kalau kita lihat di Mazmur 82, dikatakan apa? Aku Tuhan yang telah berfirman kepada kalian, kamu adalah Elohim, dan anak-anak Elohim yang maha tinggi kamu itu sekalian. Jadi nggak ada yang bisa mengganggu-gugat itu. Yesus disebut anak Elohim, yang lain disebut anak Elohim, mereka disebut anak Elohim yang maha tinggi. Dah selesai. Berarti tidak ada yang bisa mengganggu-gugat kesaksian Elohim tentang Yesus dan kesaksian Yesus tentang Yesus itu sendiri. Ya, cuman saudara Kristen, sekali lagi saya katakan, kalian harus menggenapi apa yang menjadi nubuatan Yesus terkait dengan pengikut orang Farisi. Begitu Ibu, silakan. Ya, itu yang tadi Bang Juma kurang dimengerti sama Ainisio. Iya. Pengertian dari utusan. Siapa dulu yang mengutus? Kita kan selalu secara ilmiah, secara kemanusiaan. Kalau iman dari Kristen, pengertian dari Kristen, semua ilmiah, tidak masuk akal. Jadi kami itu tidak ilmiah. Manusia lahir dari seorang perawan. Itu tidak ilmiah Bang Juma, tapi itu melalui hanya iman. Iman adalah tangan jiwa yang berpegang teguh kepada Kristus. Ingat itu Kristen ya. Iman adalah definisi iman menurut Kristen, tangan jiwa, ini tangan jiwa kita berpegang teguh kepada Kristus. Siapa Kristus? Yesus yang diurapi. Begitu I miss you. Siapa dulu yang mengutus? Ring satu dari Bapak Elohim. Kalau yang mengutus manusia,
Tidak Dari nyambung. semalam saya katakan, Bu. Begini, Bu. Kau aja bilang Dari semalam saya 200%. katakan. Jadi naik. 100% menjadi 200%. Udah nggak bener kau. Ya, udah kau sekolah dulu. Kebenaran Emang gimana? jadinya, Kan aku ibu nggak yang sesuai ya. mengatakan. Tapi Kan rata-rata ibu yang kalian, mengatakan. kalian dari sana beleng-beleng. Ya, itu. Mulai gawaras ibu ini lagi. Sudah gawaras ibu Sekolah dulu, kau kayaknya. sekolah. Jangan mau kau diperalat sama Saya kamu. begini, Bu. Begini, Bu. Saya tidak tanah ini, mengatakan tadi tanah ini, bahwa Yesus itu 200%. Ibu Ah, dia yang Duria. mengatakan sendiri bahwa 200%. Ibu mengatakan 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi 200%. Saya tidak mengatakan ya, Bang Juma, sendiri yang Bang Juma mengatakan. kayak gini mau dipakai orang. 100 tambah 100, 200%. Kan ibu yang katakan, ibu yang mengatakan, bukan saya. Jadi 100 tambah 100 jadi 200%. Jadi tambah persennya. Jadi berapa? Kan Ya ibu yang menurutmu berapa? katakan. Ketawa sendiri. Ketawa sendiri. Kamu sendiri yang mengatakan, ketawa sendiri juga. Bagaimana itu? 100 tambah 100 jadi Kan 200. ibu sendiri yang mengatakan 200%. Jadi berapa, Ibu? Kalau kau bilang tadi 50-50 masih ini. Itulah. 1000%, 1000%. Oke, saya mau tanya sama Ibu. Yesus manusia 100%? Ya. Ibu? Oke. Yesus sebagai Tuhan 100%? Betul. Jadi 200. 100 tambah 100 berapa, Ibu? 200% ya. Ini kan jadi ibu yang jawab sendiri. Udah kau pulang dulu ke Nias. Belajar dulu ke Nias sana. 200%. Jadi bodoh kita Ibu, semua. makanya semalam saya katakan sama orang Kristen, otaknya itu ditaruh di kepala, jangan di dengkul ya, Bu. Nah, gitu katakan dulu tadi semalam sama Bang Tuma di room semalam. Otaknya Nah, itu kalian ditaruh di itu kepala, jangan banyak di pantatnya. Penjilat Gitu. ya. Nggak ngerti apa berani ngomong begitu, ya. Berani kamu ngomong gitu. Kamu nggak ngerti apa-apa, berani. Ya, berdasarkan datanya. Kan ada datanya. Iya, jadi sama kamu membuat ini muka pendetamu di pantatmu. Begini, Bu. Paham? Kau membuat Begini, pendetamu Bu. di pantatmu. Ya. Sama itu Begini, Bu. Ketawa Sebentar kau. dulu. Sebentar dulu, Bu. Kau membuat Betul, muka Bu. Kristen di Saya itu pantatmu. percaya. Berani kau berkata begitu Betul, kan? Bu. Saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus itu Tuhan, Kau- bukan Tuhan. I miss you. Berdasarkan data. Tanah Niha. Apa sayang? Kau Apa pikirkan sayangku? dulu Apa sayangku? perbuatanmu, perkataanmu, ya. Kau pergi menyeberang dengan membelahi orang Kristen. Ketawa sendiri lagi aku ini. Itulah buku katakan tadi sama ibu ini lagi. Pendeta mana yang Otaknya mengajar itu kau? ditaruh di kepala, Bu. Jangan. Sahabat. Jadi sekarang gini, Mana lagi katanya? di mana? I miss you. Aku jawab dulu perkataanku. Di mana dikatakan di Bible? Jawab dulu. Jangan ketawa kau. Udah kau bilang 200%. Ya, Dengarkan. silakan. Jawab dulu pertanyaan. Silakan, Bu. Tadi kau bilang Yesus hamba. Silakan, Bu. Udah terkenal. Ya, silakan. Silakan, Bu, silakan. Saya silakan. Diamlah. Kau bilang tadi Yesus kubaca di situ sebagai hamba, bukan Tuhan. Di mana dikatakan Yesus bukan Tuhan? Kau cari dulu di Bible. Kalau ada mengatakan Yesus bukan Tuhan, saya murtad sekarang. Kau cari. Begini, Bu.
Di Matius 12 Mualaf maksudku, mualaf. ayat 15b di situ dikatakan Yesus adalah hamba. Jelas? Oke. Yesus hamba, kuakui. Terus dikatakan Yesus bukan Tuhan di mana? Biar aku mualaf. Cepat. Aku duluan dari kau mualaf. Di mana dikatakan Yesus bukan Tuhan? Aku duluan mualaf dari kau. Sebentar dulu. Jangan kencang-kencang, Bu. Jangan kencang-kencang. Sebentar biar ku jawab. Makanya saya katakan Yesus itu bukan Tuhan karena dikatakan dalam Matius 12 Yesus adalah hamba. Makanya saya katakan Yesus itu bukan Tuhan tetapi hamba. Itu maksud saya, Bu. Tapi kau simpulkan tadi berarti Yesus bukan Tuhan. Di mana dikatakan di Bible bahwa Yesus bukan Tuhan? Yesus bukan Tuhan. Saya mualaf dulu, hari ini juga saya mualaf. Duluan saya dari kau. Cepat. Dengar. Kau cari di Bible. Dengarkan, Bu. Kalau di Bible tidak ada. Jadi kenapa kau menyimpulkan? Justru itu saya tidak percaya. Kenapa kau berani percaya bahwa bukan Yesus Kristen? itu Tuhan. Sebentar biar saya jawab. Justru itu saya menyimpulkan bahwa Yesus Memang itu dari bukan seberang-seberang Tuhan sana beleng-beleng. karena tidak ada di Bible. Aduh, Suka apa gini? dulu Apa ya? biar saya jawab. Pengkhianat gitu. Dimik dulu, Bu, biar saya jawab. Saya mengatakan atau menyimpulkan Yesus itu bukan Tuhan karena datanya tidak ada di Bible. Makanya saya simpulkan Yesus bukan Tuhan. Itu, Bu. Oke, gini aja. Mana tadi? Oh, perkopnya udah ganti. Perkopnya udah ganti, Bos. Tadi Yesaya 53. Yang mana nih? Cuma. Kita sambut dulu saudara Umbu, Muslim, Kristen. Halo. Katolik, Bang, bukan Kristen. Oke, silakan buka Ya, kamera. Katolik. Siap. Silakan. Saya dari NTT. Siap. Ini lagi hangat ini, dari semalam saya bahas tema, tapi setiap ada yang naik larinya kepada Yesus Tuhan atau hamba Tuhan kan gitu. Nah, kita ingin kejelasan supaya tak ada dusta di antara kita. Yesus hamba Tuhan, silakan kita buktikan. Kalau saya sih memang Yesus itu hamba Tuhan. Dan kalau Ibu Karyana minta dalil, mana buktikan dalilnya Yesus bukan Tuhan. Dengan mengatakan dia hamba Tuhan, maka dia bukan Tuhan, karena mustahil Tuhan itu adalah hamba Tuhan. Contoh di Yohanes 4 nomor 22, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus di situ menyembah, berarti dia sudah bukan Tuhan. Itu bukti, karena tidak mungkin Tuhan menyembah kepada Tuhan lagi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, semua ucapan Yesus ketika dia di bumi itu ucapan seorang manusia. Apa yang kau dengarkan dari aku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi dia sebagai manusia di situ, bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai manusia penyampai firman. Akulah Alfa dan Omega. Dia mengucapkan itu sebagai manusia. Siapa melihat aku sama dengan melihat Bapa. Dia mengucapkan itu sebagai manusia. Aku dan Bapa adalah satu. Dia mengucapkan itu sebagai manusia yang diberi wahyu untuk ia sampaikan kepada manusia. Wahyu 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Tuhan kepadanya. Jelas itu. Yohanes 14:24, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Yesus ya manusia. Mana buktinya Yesus bukan Tuhan? Ya dia manusia. Tuhan bukan manusia dan bukan manusia. Sesederhana itu sebenarnya. Silakan teman-teman kita perbincangkan di sini, Yesus itu hamba Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Silakan. Silakan saudara Umbu, ada yang ingin disampaikan, silakan terkait dengan ini, tema ini, silakan.
Mic-nya dibuka, saudara Sumbu. Mic dibuka. Coba Ibu siapa? Karyana buka dulu Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Ada ini apa kan? Ada kitab kau, Bu? Yohanes 1. Iya, Yohanes 1. Ada kitab kan? Yohanes 1 data 1 Yohanes sampai 1. 14. Yohanes 1 data 1 sampai 14. Yohanes 1 yang 14. Oh, dari Yohanes 1 sampai 14. Dari mulai mana, Bro? mulai 1 kan? Oh, dibaca Begini, mulai bentar ya. Bang Juma, Iya. saya bentar dulu ya. Saya mau beli rokok dulu bentar ya. Saya apa dulu ya? Iya. Kamera dulu bentar ya. Saya Iya. nggak ada ya. Saya mau beli rokok dulu. Iya, beli 1 kontainer. 200%. Ya, silakan. Silakan. Oke, saya baca Saya ya. tidak ada kitab sini. Saya baca aja, Bu. Oke, Oke. saya bantu. Firman yang menjadi manusia. Baca situ. Perikop ini kepada Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Baca terus ya. Halo? Ya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Ih, Bersama-sama. jaringan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang ada sesuatu. Kok suaraku ini? Halo? Iya, lanjut Bu, lanjut. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Itu si firman itu ya. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Ini luar biasa ini. 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini semua dikatakan kepada hamba. 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Elohim, namanya Nabi Yohanes, Rasul. 7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu siapa? Nur cahaya, yaitu hamba tadi, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. 8. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes maksudnya memberi kesaksian tentang terang itu. 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Itu tadi Injil, ya kan? Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Si Amisyu tadi, alah, sok berpangkat lagi lo Amisyu. Oke? Ini jelas sekali loh. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Dia yang menciptakan dunia. Pencipta menjadi pencipta, hamba pencipta, tetapi dunia tidak mengenalnya. Gak ada yang kenal. Ya. 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Misi tidak menerima. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Pada aku nanti diberi kuasa ya. Tetapi semua orang yang menerimanya, aku menerima. Diberinya padaku kuasa menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Di dalam nama Yesus. 13. Orang-orang yang memperanakkan bukan dari darah, bukan dari daging, bukan dari jasmani dan keinginan seorang laki-laki, melainkan dari roh Tuhan Elohim.
14. Firman itu telah menjadi manusia. Ini terakhir ya, finally. Telah menjadi manusia, sudah jadi manusia, itulah kabar baik itu. Dan di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kok mulia? Yesaya 53 nggak mulia? Nah, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada nggak kebenaran di luar dari kebenaran ini? Silakan saudaraku. Oke. Apa? Iya. Saya tanggapi dulu boleh ya. Jadi gini. Jadi Yesus itu adalah firman yang menjadi daging. Artinya dia adalah firman hidup. Firman yang berjalan. Kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Yesus itu sebagai, ya kalau di Islam, dia adalah Al-Quran yang berjalan. Dia Al-Quran yang berjalan. Makanya Yesus ketika dia berkata, aku berkata bukan dari diriku. Apa yang kau dengar dari aku, itu bukan dari aku. Itulah maksud daripada Yesus itu menjadi daging. Artinya kehendak Tuhan itu tidak perlu lagi kau dengar dari Tuhan, karena sudah ada Yesus yang akan sebagai penyampai firman Tuhan. Dialah firman yang berjalan itu, dialah firman yang turun ke bumi itu, yang menjelaskan apa kehendak Tuhan. Tetapi saudara kami Kristen itu terjebak di dalam konsep Helenisme. Apa konsep Helenisme itu? Dewa turun ke bumi menjadi manusia. Padahal data yang ada di Yohanes 1 itu menjelaskan bahwa ketika Tuhan berfirman, maka semua jadi. Ketika Tuhan menghendaki, maka semuanya ada. Nah, firman terkait dengan kedatangan Yesus, Yesus ini yang menjadi kehendak Bapa ini sudah diwakilkan ke Yesus. Siapa yang menerima Yesus sama dengan menerima Bapa. Siapa yang mendengarkan Yesus sama mendengarkan Bapa. Siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa. Itu maksudnya Yesus itu telah menjadi daging. Firman Tuhan itu sudah menjadi daging. Dalam arti kata, bukan Tuhan yang turun menjadi daging, tapi ide yang melekat pada Tuhan, sifat yang melekat pada Tuhan itu yang kemudian tercermin kepada pribadi manusia bernama Yesus. Bukan Yesusnya yang firman. Yesus bukan firman, tetapi Yesus adalah firman yang hidup, yang menjadi daging. Dalam arti kata bahwa kalau pingin tahu apa kehendak Tuhan, tanya ke Yesus. Makanya dikatakan data 18-nya tolong dibaca dong di situ. Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada orang yang pernah mendengar Bapa, tetapi anak yang ada di pangkuannya lah, dialah yang mentafsirkan, dialah yang mengeksegesis, dialah yang menjelaskan, dialah yang menelaah, dia yang mentafsir, dia yang mengurai. Bapa itu kayak mana? Yesus yang menjelaskan. Yesus yang menjelaskan. Bukan berarti kita harus menunggu lagi firman dari langit nih. Ada firman, enggak, sudah ada wakilnya. Pada zaman itu sudah ada wakilnya, itu Yesus. Maka apa yang kau dengar dari Yesus itu dari Bapa, bukan dari Yesus. Apa yang kau lihat dari Yesus itu bukan Yesus, itu dari Bapa. Makanya Yesus mengatakan, kalau kau percaya sama aku, kau tidak percaya kepadaku, tetapi kau percaya kepada Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa yang melihat aku, dia sama dengan melihat Bapa yang telah mengutus aku. Ini sederhana. Sama seperti Islam. Siapa yang ingin melihat Allah, lihat Nabi Muhammad. Siapa yang ingin mendengarkan Allah, dengarkan Nabi Muhammad. Fattakullah wa ati'un. Jelas itu artinya bahwa pencipta langit dan bumi yang bukan makhluk, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa didengarkan, datang ke atas muka bumi melalui utusannya, yaitu Nabi Musa, yaitu Nabi-Nabi, termasuk Yesus, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Enggak ada yang masalah di sana. Yang jadi masalah kemudian ketika sang utusan Tuhan dianggap Tuhan. Nah, itu yang kacau. Itu yang kacau. Padahal Yesus hanya penyampai firman. Makanya dia mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, tapi kan kamu banyak berkata. Oh, firman yang aku katakan itu bukan dari aku, Pak, tetapi dari Tuhanku yang telah mengutus aku. Itulah yang disebut firman berjalan. Itulah yang disebut Al-Quran berjalan. Para penghafal Quran itu adalah firman yang menjadi daging. Gak ada masalah di sana. Cuman karena terjebak dari ajaran Roma Yunani, di mana mereka membudayakan
Theos turun ke bumi menjadi daging, maka saudara-saudara Kristen terjebak di konsep Helenisme itu. Oh, Tuhan yang turun ke bumi, oh Krishna yang turun ke bumi, oh Rahwana yang turun ke bumi, oh Attis yang turun, Zeus, Hercules yang turun. Itu konsep pagan. Yang benar, Yesus turun ke bumi sebagai penyampai firman. Siapa yang melihat Yesus sama melihat sang firman. Siapa yang mendengar dia sama mendengar sang firman. Seperti itu. Tapi membunuh Yesus, apakah membunuh sang pemilik firman? Enggak. Tidak. Menyusui Yesus, apakah sama menyusui pencipta? Tidak. Yang dimaksud di sana adalah dia firman yang menjadi daging. Apa itu maksudnya? Dia ide Tuhan yang menjadi daging yang akan menyampaikan kehendak Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Sederhana itu, sederhana. Kalau kita luruskan seperti itu, silakan. Iya. Izin Bang Juma, kita baca ulang ayat 18 ya. Itu Silakan. dikatakan bahwa dia tidak ada satupun di semesta alam ini yang seperti ayat 18. Nih, 18 kita baca. Kita baca 18. Dia belum silakan. tahu. 200% kau. Ya. Silakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Benar. Hanya siapa? Anaknya. Hanya Tuhan. Tetapi anak tunggal Elohim. Ada anak tunggal di semesta alam ini? Siapa yang berani anak tunggal di semesta alam ini mengatakan dia anak tunggal? Yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kenapa dia kukatakan Tuhan? Karena Bapa mengatakan ikutilah dia, dengarkan dia. Bapa mengatakan kuberikan anakku yang tunggal. Ya kan? Begitu saudaraku. Nah, Neng. Masa nggak mengerti? Kenapa dituhankan? Mana ibu ini? Kapan Udah 100% buku kau ini? tidur pulang kau ke Nias. Nanti dimarahin bapakmu kau. Ibu ini gak paham dari tadi. Ya. Silakan, aku mau ke toilet bentar. Aduh. Firman Ini menjadi kata daging. Misio ini mualaf ya? Sebentar. Firman menjadi daging, ya. Bukan Tuhan menjadi daging. Jangan dibedakan, itu berbeda. Firman jadi daging, Tuhan jadi daging, itu berbeda. Nah, itu saya katakan itu. Kalau Bapa mengatakan firman jadi daging, itu betul. Tapi kalau kalian mengatakan, yang Kristen mengatakan di sini adalah Tuhan menjadi daging, itu salah. Seperti itu. Seperti Bu Karina tadi mengatakan Tuhan menjadi daging. Itu udah salah itu. Nah, ketika saya mengatakan salah, dikira saya itu bodoh. Bodohnya di mana? Nggak bisa dijelaskan. Misio, Seperti itu. Ya. apakah Tuhan Yesus tidak berkuasa? Misio, Apa, Bang? Ya. apakah Tuhan Yesus tidak berkuasa? Saya tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Sebentar dulu ya. Saya tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Iya. Menurut saya apakah Tuhan Yesus tidak berkuasa? Saya tanya sekarang, bukan Ya. Anda yang mengatakan sebagai Tuhan. Saya tidak Iya. mengatakan Tuhan. Maksud Jaringan. ini apa? Jawab saya dulu tanya sampai. kira apa ibu? Apakah Tuhan Yesus tidak berkuasa? Berkuasa seperti yang diberitakan Bapa samanya. Apakah Tuhan Yesus tidak berkuasa di langit kuasa sama di Bapa bumi? telah diberikan kepada Yesus. Bahkan Yesus itu berkuasa di hari penghakiman. Gimana abang ini?
Dan Yesus itu berkuasa di hari penghakiman, Bang. Berkuasa kan? Berkuasa di hari penghakiman. Sudah. Apalagi? Tidak, Tapi yang saya Yesus bilang itu tadi bukan sebagai berkuasa di Tuhan. langit sama di bumi. Katanya abang nih, Yesus bukan Tuhan. Siapa Tuhan itu? Oh. Yang kuasa langit sama di bumi. Oke. Saya jelaskan ya. Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dan yang mengutus Yesus itulah Tuhan. Betul 100%. Betul. Yang itu ya, Tuhan itu adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk yang mengutus Yesus, itulah Tuhanku. Yang namanya adalah Allah. Jelas? Betul. Hidup kekal Apalagi? itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, itu betul itu. Apalagi? Kan itu kan? Namanya Allah. Oke, misiu. Ketika di Matius 28 ayat 18 dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepada siapa pernah dikatakan seperti itu? Coba. Gurunda. Bang Juma. Yang memberi Iblis. Kepada siapa? Iblis. Tidak ada pernah iblis berkuasa di sorga, hanya di bumi. Ya. Tidak ada. Mana kuasanya? Mana bukti kuasa iblis di sorga? Eden itu surga dan Adam dilempar dari sana sama dia. Dan itu di bumi. Ya, itu Adam aja dilemparkan sama dia. Yang salah paham itu ayat itu. Yang salah paham itu ayat. Siapa yang berkuasa? Siapa yang berani? Siapa yang berani bilang siapa yang kuasa? Segala kuasa Iblis. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Iblis yang mengatakan, dan Paulus mengatakan Efesus 2 nomor 2, iblis adalah penguasa Lari angkasa lagi di langit. situ. Lari lagi di situ. Kemudian ya iyalah, harus begitu dong. Yesus mengatakan bahwa penguasa di bumi, Ayat satu penguasa lagi. Apa itu berdasarkan Pikiran data apa itu? penguasa bumi itu iblis, kata Yesus. Itu nggak bisa dibantah. Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 40, itu jelas, itu nomor 30 itu jelas. Yesus yang mengatakan penguasa dunia adalah iblis. Efesus 2 nomor 2, penguasa angkasa raya langit adalah iblis. Jadi kalau ada yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, berarti dia menerima kuasa dari iblis. Karena Yesus sendiri pernah nggak mengatakan itu? Yesus mengatakan, Yohanes 5:30, aku tidak dapat, pikiran bodoh. aku Pikiran tidak bodoh. dapat berbuat. Yesus berkata, Pikiran bodoh. aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu ucapan Yesus. Anda percaya ke Yesus? Ya percaya dong kepada dia yang mengatakan itu. Karena Yesus aja pernah ditawarkan. Yesus pernah ditawarkan kuasa oleh iblis di dalam Matius 4, Lukas 4. Yesus, kalau kau menyembah aku, maka segala kuasa akan aku berikan kepadamu. Yesus terima enggak? Enggak terima. Yesus tidak pernah menerima kuasa juga dari Tuhannya. Siapa yang emosi? Tidak ada yang emosi sini. Hanya bahagia. Siapa yang emosi? Yesus. Siapa yang Tidak, emosi? itu yang ada yang nyapa ini, ada yang komentar ini bilang emosi. Oke. Emosi. Gak ada emosi. Begini. Oke, kau Apa? nggak ada yang emosi, misiu, tenang aja kau. Kami Tidak ada yang emosi. udah ikhlaskan kau mualaf. Ikhlaskan kau mualaf ya. Wah, Nih, oke. Saya nggak mau. Ini Bang Juma. saya nggak mau. Saya nggak mau. Nanti kecewa Bang Juma. Jangan. Harus mualaf Saya kau. nggak mau. Saya nggak mau. Begini. Gak bisa. Begini Bang Juma. Nggak bisa. Begini Bang Juma. Sebentar dulu. Iya. Yang maksa Bang orang. Juma. Kau memarahi semua orang Sebentar Kristen. dulu. Ya. Sebentar dulu, Bang Juma. Lanjut. Bang Juma. Iya. Kalau seandainya di agama Anda, apakah diterima secara dipaksa menjadi bagian Muslim? Kalau terpaksa,
Diterima bisa. dia orang Udah Muslim kalau 200%. dipaksa? Nggak bisa, nggak bisa. Wah, tidak bisa. Islam berat, ajarannya Islamnya itu berat. Oh. Tidak semua orang Ini mau ibu ini tunduk. memaksa begini Bang Cuma, ibu ini memaksa saya untuk jadi Muslim. Apakah diterima Nggak ada memaksa dengan kamu. terpaksa? Nggak bisa. Apakah Islam saya itu diterima agama kalau berat. dipaksa? Nggak bisa, nggak boleh. Oke, gini aja, udah suka-sukamu lah. Suka-sukamu yang jelas kau bukan Apa? Kristen. Oke, gini ya. Kristen itu Di mana pengikut saya Kristus. katakan? Sebentar. Di mana saya katakan bahwa saya bukan Kristen? Bukan Kristen lagi kamu kalau udah begitu caramu. Oke, gini Di aja. mana saya katakan? Udah diam Betul dulu, dulu. nggak ada ilmu lo. Bang Juma Sebentar dulu. sebentar, Bang Di Juma. mana? Di mana saya Habis ini aku katakan turun. bahwa saya bukan Kristen? Udah, kami mau naik kelas, bukan kayak kau di bawah terus. Oke ya, gini Bang Juma. Aku buktikan. Di bawah terus. Aku buktikan. Diam dulu ya. Aku mau turun. Aku buktikan kepada Bang Juma bahwa Taman Eden itu bukan di surga, di bumi. Ini aku buktikan Silakan. 1000%, bukan 200. Silakan, silakan. Oke. Kita baca Kejadian 2 ayat 8. Ya. Oke, Kita baca mulai dari ayat 1. iya, silakan. Siap-siap. Siap-siap Bang Juma pegangan. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia dibentuknya. Oke. Oke. 9. Lalu Elohim menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan itu di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. 10. Ada suatu sungai mengalir di Taman Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. 1. Pertama, namanya Pison. Coba cari di mana Pison, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. 12. Dan emas dari negeri itu baik di sana ada damar damar bedoalah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Yang pertama tadi Pison Gihon, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Kus itu di mana? 14. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris. Diam dulu. Sama nama sungai yang ketiga Tigris. Ya, yakni mengalir dari sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Keempat sungai ini ada di Irak. Berarti bukan di sorga. Sekarang ada, cek di sana ada sungai keempat-empatnya. Sungai Tigris, Sungai Gihon, dan Pison ada. Keempat sungai ini ada di Irak, bukan di sorga. Berarti dulu Taman Eden itu di sana diangkat Tuhan. Oke ya, Bang Juma? Oke, saya bantah boleh? Bakat. Silakan. Oke, Anda baca nomor satunya dulu. Saya ingin dengar. 1. Ya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Oke. Demikianlah Langit dan- diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Oke, berarti sudah Langit, diciptakan. bumi. Ya, berarti sudah diselesaikan isinya semuanya kan? Ya, manusia belum. Tidak ada lagi kan? Semuanya sudah diselesaikan kan? Segala isinya. Ya. Ya. Oke. Coba Anda baca nomor 8 yang Anda baca tadi barusan. Tapi Pelan-pelan. jangan melantur Bang Juma yang enggak, ini sesuai dengan membantah pernyataan saya atau yang mana nih? Iya. Jangan lari Iya, dong. saya bantah. Sekarang kan Anda membaca Kejadian 2. Anda sudah membaca. Demikianlah diselesaikan. Berarti sudah selesai penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Udah selesai Ya. kan? Isinya Ya. juga sudah selesai. Ya. Nah, sekarang baca nomor 8-nya. Kok ada baru dibuat di situ? Katanya sudah selesai. Silakan. Ini Bang Juma. Silakan. Ada. Menerangkan dan diterangkan, nggak mengerti. Iya, silakan. Kau usah ikut Selanjutnya. Kau usah ikut kau memberahi muka Kristen. Kau nggak usah ikut kau pengkhianat. Harus dimasukkan kau ke lubang apa? Masukkan kau ini. Dibuang ke sungai. Ke laut. Sudah selesai. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya.
Demikianlah diselesaikan. Udah selesai. Selanjutnya Allah membuat taman di Eden. Bukan di bumi. Bukan di bumi. Sudah selesai bumi. Udah selesai bumi, udah selesai. Tuhan selanjutnya membuat taman di mana? Di Eden. Baca Ayo. dong semuanya. Ayo. Baca semua, Ayo. baca semua, jangan banyak Baca setengah. semua itu Ayo, ada di ayo, bumi. ayo. Jangan Ada di Irak. baca Ayo. setengah-setengah. Makanya Irak itu sekarang Kenapa jadi setengah-setengah? apa? Tadi udah selesai. Dari Demikianlah. A sampai Z Bang Suma. Bang Suma, Nah, Demikianlah. kan diterangkan. Demikianlah Sampai Z. diselesaikan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi beserta isinya. Selesai. Tuhan beristirahat pada hari ketujuh. Udah selesai. Gak ada lagi. Emang Lalu Bang Cuma bikin kemudian, ini lalu novel. kemudian, loh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Lalu selanjutnya Tuhan membuat taman. Di mana? Di bumi? Oh no, di Eden. Berarti Eden alam yang berbeda dengan bumi. Gitu. Dah selesai. Karena dibilang bener loh Bang Juma, justru sebenarnya udah selesai langit dan bumi. Di dalam bumi itu diciptakan Taman Eden. Apa? Lah, berarti belum selesai. Mana nih? Belum selesai berarti. Sampai sekarang pun belum selesai Tuhan bekerja. Lah, Sampai bagaimana sekarang. dalil? Bagaimana nomor satunya? Ini masalah Sampai penciptaan, saat ini bukan masalah yang Bapakku lain. dan aku masih bekerja. Istirahat hari ketujuh. Istirahat hari ketujuh. Istirahat hari ketujuh. Lalu hari ketujuh, hari ketujuh bekerja hari pertama Tidak ada lagi penciptaan. Gak ada lagi penciptaan. Gak ada. Selanjutnya Allah membuat taman di Kamu mengerti kan Eden. Umbu? Kamu Kristen mengerti? Mengerti kan? Ngerti saya, ngerti saya, ngerti. Mengerti. Ini yang paling-paling yang otaknya ini nggak ngerti. Saya tidak sekolah ini Bunda. Saya tidak sekolah ini. Saya tidak sekolah Ngerti, sama kan? sekali. Iya, ngerti saya. Kalau sudah berhenti pada hari ketujuh, apakah hari pertama kembali bekerja kembali membuat taman Tidak Eden? lagi. Tidak lagi. Maksudku, Tuhan bekerja sampai sekarang. Oh, maksudku ini apa? Bekerja lagi sekarang. Iya. Bekerja Kerja untuk terus. manusia. Silakan Anda pretelin kitab yang Anda pegang sendiri, Anda tolak isinya sendiri, Anda baca, Anda tolak. Ya silakan, itu hak saudara, nggak ada masalah dengan saya. Cuma tadi Umbu udah selesai Ya. tuh bahwa Taman Eden ada di bumi. Buktinya ada empat peninggalan di sana masih ada sekarang sungai keempat itu. Ibu, kalau sudah selesai di bumi, kan nomor satunya, demikianlah diselesaikan langit dan bumi beserta isinya. Berarti kalau Eden adanya, taman itu adanya di bumi, maka taman itu juga tidak perlu lagi dibuat karena sudah selesai. Tetapi yang selesai itu adalah langit bumi beserta isinya. Di tempat lain, yaitu di Eden, belum selesai. Tuhan akan membuat taman di situ karena alamnya beda. Disitulah Adam dicipta. Di Eden itulah Adam dicipta. Itu yang Anda harus pahami. Anda terlanjur terdoktrin bahwa Eden itu surga, bumi. Salah. Makanya dari Eden inilah Adam diusir kemana? Diusir dari Eden ke bumi. Bukan dari bumi ke bumi diusir, tetapi dari taman yang ada di Eden, Adam diusir kemudian ke bumi. Itu fakta, itu real. Seperti itu adanya. Kan sampai ke bawah Bang Juma, jelas itu sampai ke bawah itu ya. Iya, saya Aku baca ngerti. ya. 4 nama sungai saya ngerti. Kebetulan aja sama. Kebetulan aja sama. Sekarang pembuktiannya begini. Nama sungai di Ibu. surga nggak ada, di bumi yang ada. Ibu, Teman-teman nggak ada nama sungai di surga juga. Kalau ibu mengatakan itu ada sungainya, masih ada sekarang. Mana pohonnya? Pohon pengetahuan baik jahatnya mana? Udah diambil Tuhan lah, masa di situ? Itu asumsi. Kan Itu cobaan asumsi. untuk Adam. Itu asumsi. Itu asumsi. Itu karangan sendiri. Kebetulan aja sama nama Itulah sesuai dengan sungainya. nubuatan. Kalau Lalu Kristen dikatakan sesuai itu nubuatan. sama. Itu tak ada dibuatkan. Bang Suma, Iya. orang yang tidak sekolah saya mengerti Bang Suma. Iya. Apalagi yang silakan. sekolah. Silakan. Yang pasti Memang kebenaran setelah itu tidak diberikan Setel- kepada filsafat.
Tidak. Setelah selesai isi bumi dikerjakan, selanjutnya Tuhan membuat taman di bumi. Oh enggak, membuat taman di Eden. Bukan di bumi Tuhan bikin taman, tapi di Eden. Ngapain di sini? Surga buat Eden, taman Eden. Lah Masa- itu dalilnya coba. Dalilnya Ini apa ya, yang tertulis di situ? Bang Juma, Selanjutnya Allah membuat taman. Di mana? Di bumi atau di Eden? Di Eden dibuatnya, bukan di bumi. Ayo. Ada debu nggak? Ada debu nggak di surga, saudara-saudara? Debunya itu coba dibaca. Debu dari bumi terangkat ke atas. Itu dalilnya coba. Coba dibaca dalilnya. Coba dibaca. Tertawa aja. Coba dibaca. Coba dibaca. Dibaca. Bagaimana Ketujuh, riwayat langit dan bumi? Ketujuh. Ya, coba dibaca. Ketika Tuhan dikatakan. Elohim membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bukan di Ya, surga iya, diciptakan. Oh, di surga dong, karena bukan di bumi. Bukan di bumi, karena dia dicipta, taman itu dicipta di Eden, bukan di bumi, bukan di Eretz. Coba dibaca nomor 4-nya dong. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit. Demikian, Iya, sudah semua selesai. menceritakan bumi, Nah, bumi, sudah nggak ada selesai surga. kan? Tidak Udah ada selesai surga kan? di situ. Udah Ada selesai surga. kan di situ? Udah selesai. Kemudian selanjutnya Tuhan membuat taman. Di mana taman itu dibuat? Di bumi atau di Eden? Berarti diciptakan hari Minggu. Hari Minggu. Tunggu, Hari tunggu. pertama. Tunggu. Kemudian Tuhan membuat taman. Taman ini dibuat di mana, Ibu? Menurut Ibu? Di bumi atau Hari di apa Eden? itu? Menurut penjelasan di Bible hari apa berarti? Hari ke-7 itu kan hari Sabtu, Sabat. Itu Hari penciptaan. pertama hari Minggu. Berarti Tunggu, dibuat jangan Taman Eden lari ke hari sana. Minggu. Jangan lari ke sana. Di mana taman itu dibuat? Tuhan tidak pernah menciptakan Eden. Di situ nggak ada cerita Eden diciptakan. Yang Di ada bumi, nggak pernah Tuhan. cerita di surga. Manusia tidak pernah Tuhan- diciptakan di surga. Tuhan membuat taman di mana? Selanjutnya setelah langit Debu dan itu bumi ada di diselesaikan. bumi, Bang Juma. Debu itu Sabar ada dulu, debu Bu. tanah ada di bumi. Sabar dulu. Taman itu dibuat di mana? Di Eden atau di bumi? Di Eden, di dalam bumi. Ah. Di dalam bumi ada Taman Eden. Oh, bukan Taman Eden. Tamannya berada di Eden, bukan Taman Eden. Taman itu berada di Eden. Tamannya Namanya bukan Taman Eden. Oh, bukan, salah. Coba dibaca dalilnya nomor 8. Apa yang dikatakan nomor 8? Coba pelan-pelan dibaca. Manusia di Taman Eden. Taman Eden itu menunjukkan tempat. Oh, salah. Coba dibaca pelan-pelan. Dibaca pelan-pelan. Selanjutnya Ya. Tuhan Selanjutnya membuat Elohim membuat Taman Eden. Itu bukan Taman Taman Eden. Itu Eden. nama tempat. Oh, Ya? Taman Eden. Jangan dipotong. Selanjutnya Tuhan membuat taman di Eden. Di Eden. Nama Gan di tempat. Eden. Kata di tempat. Gan di Eden. Taman di Eden. Eden nama tempat. Iya, Eden itu alam. Ya. Eden itu alam. Di dalam alam itu Tuhan membuat gan, taman. Itu betul. Makanya dalilnya coba dibaca nomor 8 itu. Tempatnya di sebelah timur. Selanjutnya Tuhan Tempat, ya. membuat taman. Oke, titik, koma. Di Eden. Nah, di Eden. Ya. Kan saya bilang. Apakah Eden itu nama tempat atau apa? Alam. Ya, Itu Taman alam. Eden namanya. Itu alam. Nama Taman alam Eden. Bang Suma. Di alam itu di dalamnya ada taman bernama Gan. Gan ini kemudian dibuat di dalam Eden. Taman ini dibuat di dalam Eden. Eden bukan di bumi. Bumi itu Eretz. Kenapa? Sekali nih orang. Anda baca Tutup dalilnya. ini, Pak. Kejadian 2 nomor 1. Apa yang ada di dalam bumi sudah selesai diciptakan. Udah selesai. Berarti taman ini bukan di bumi karena penciptaan isi bumi udah selesai.
Berarti taman ini diciptakan di luar bumi, karena kalau bumi udah selesai dia beserta isinya. Udah selesai beserta isinya. Tolong pakai otak dong, pakai akal dong. Bumi dan langit beserta isinya udah selesai. Nah, kalau GAN ini, taman ini dibuat di bumi, berarti belum selesai. Akan tetapi karena taman ini dibuatnya bukan di bumi tapi di Eden, maka itu tidak kontradiksi. Begitu saudara. Alam Eden itu. Itu. Ini Bang Juma, ini ya orang-orang. Silakan. Aku sih nggak terlalu ini ya Bang Juma ya. Silakan. Nih, ini dalilnya nih. Taman Eden di Bible di mana? Taman Eden di Alkitab Kejadian 2 ayat 3. Berdasarkan Pison, Gihon, sungai. Tigris, Efrat. Berdasarkan nama sungai. Tigris. Nih. Berdasarkan nama sungai. Nih. Iya, Taman Eden itu dialirin Pak sungai, yaitu berada di Mesopotamia. Banyak ahli menduga Taman Eden di sekitar Irak modern, terutama daerah antara Sungai Tigris dan Efrat. Tuh. Emisiu, kau ketik dulu ini. Taman Eden di Bible di mana? Ya, berdasarkan nama sungai. Semua orang juga bisa bikin sungai kok. Nama sungai. Kalau ada sungai ini, disitulah Taman Eden. Oh, nggak bisa jadikan itu dasar, nggak bisa. Contoh. Nama sungainya betul. Itu nama sungai. Silakan. Nama sungai sama. Itu di tengah. Betul. Tapi tapi Edennya itu tamannya itu bukan di bumi dibuat. Tamannya itu dibuat di Eden, bukan di bumi. Nama tempat itu Bang Suma. Jangan ngarang-ngarang aja. Nama tempat itu. Memang nama tempat. Kita di sanalah kemudian Adam itu dicipta. Silakan. Iya. Kalau bernarasi itu jangan bernarasi yang tidak ada datanya. Makanya lagi saya katakan nanti otaknya itu ditaruh di kepala bukan di dengkul. Nah itu lagi. Kau yang taruh di dengkul itu. Ini lagi nih. Bernarasi lah yang pakai data. Memang orang-orang penjilat kayak gini, nggak ngerti apa-apa bisa membela. Ya, nggak tahu. Tapi karena dia pengikut Kristus. Saya bukan bela-bela, saya nggak bela-bela, saya nggak memihak-mihak, saya nggak memihak. Bu. Kau penjilat kau. Pas itu ini apa kan itu Yohanes 1 tadi kan untuk MCU itu, ya kan ayatnya untuk dia itu. Ayat untuk dia itu. Di perang kau pengkhianat kau, habis dipenggal. Iya. Pas kan itu Yohanes tadi Yohanes 1 ya kan untuk ayat dia. Saya dipenggal. Begini, saya dipenggal. Kalau saya dipenggal berdasarkan dalil, berdasarkan data, betul? Udah kutunjukkan dalilku Bang Juma aja nggak bisa bantah, kau pula isok-sokan. Kok bantah pula? Apanya yang bisa dibantah? Empat sungai ini diantaranya ini adalah Taman Eden. Itu berdasarkan nama sungai. Bukan nama sungai doang. Itu cuma nama sungai doang. Berdasarkan biar ibu paham. Teman-teman di bawah, teman-teman, coba Taman Eden yang ada di Bible itu ada di mana? Ketik. Itu berdasarkan nama sungainya. Nama sungai. Kau baca coba ini kau baca nggak usah ngomong loh. Nama sungai aja yang diberikan. Siapapun bisa mengklaim nama sungai ini, tapi itu bukan berarti sungai yang kalau sama udah dengan. ngomong kayak gitu Bang Juma, apapun yang Bang Juma bilang bisa nggak dipercaya orang. Ya, sekarang Anda membantah dalil, itu masalahnya. Anda membantah dalil. Segala sesuatu itulah riwayat penciptaan. Itulah riwayat penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Masih ada nggak yang belum diciptakan di bumi itu? Pada saat itu masih ada nggak? Kan udah selesai. Kenapa Anda mau menambahkan lagi? Di sana. Silakan. Tetapi ya. Silakan. Di kejadian 1 tadi, di kejadian 1 mengatakan
Tuhan telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya telah selesai. Betul? Ya. Sudah selesai. Terus, Isinya pun ada selesai. lagi. Isinya kan udah selesai. Namanya selesai Iya. itu tidak ada lagi. Enggak. Terus Baru orang Karina mengklaim lagi ada lagi ciptaan. Kan sudah selesai, kenapa masih ada? Nah, pertanyaanku begini. Bu Karina. Kan sudah selesai. Kenapa ada lagi ciptaan? Nah, itu pertanyaanku. Pintar, cerdas. Seperti itu. Itu Bisa tanggapan dia. saya ya, itu tanggapan saya. Kenapa ada ciptaan lagi sementara Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya telah selesai? Nah, pertanyaanku kenapa ada ciptaan lagi? Silakan. Kau tanya lah bisa, Tuhan, kau protes Tuhan. Makanya saya bilang lagi, otaknya itu taruh kepala. Ini ujung-ujungnya tanya sama Tuhan. Nah, ujung-ujungnya tanya sama Tuhan. Emang pernah kamu lihat Tuhan? Siapa lah orang tuanya ini dunia sih? Biar aku bilang sama orang tuanya. Ajarin aku. Ya. Dia menghujat Kristen, mengaku-ngaku Kristen. Ya. Di mana Lebih saya baik mengucap? kau dimasuk, diikat kepalamu, digantung ke apa, dibuang ke laut. Sebentar. Ya. Ibu, di mana saya Itu mengucap hukuman. Kristen? Di mana saya mengucap? Tapi kau bilang Yesus bukan Tuhan. Betul. Berdasarkan data. Lawan dulu ini aku. Betul. Berdasarkan data. Yesus adalah hamba. Bu Karina. Apa aku salah? Apa aku salah mengatakan Yesus adalah hamba? Ini seperti Yudas, Bang. Iya. Sebentar, Dia menjual Umbu. apa? Ada masuk Sebentar tertentu dulu. mau cari pamor dia di sini. Umbu. Dia Nggak meluk punya Yesus prinsip, tapi nggak punya dia prinsip. tusuk dia dari belakang. Langsung kau Sebentar diam-diam dulu. saja, kau nggak pansos di sini, diam-diam saja Umbu. kau. Hah? Kalau nggak Umbu, langsung kau. saya apa, bertanya sama asal- abang. Saya bertanya sama Umbu ini, apakah yang saya katakan Yesus adalah hamba itu salah? Yang mengatakan itu siapa? Yang mengatakan? Yang mengatakan Yesus hamba siapa? Manusia kan? Yesus sendiri loh. Apakah Yohanes 4 nomor itu 22. kan Yesus mengaku hamba. Hamba siapa? Hamba tak dari Tuhan. Hamba Elohim kan? Iya betul. Jadi kalau ada di atas hamba Elohim lagi, ada lagi. Iya murid-muridnya Ini Yesus. Elohim, ini Yesus, ada lagi. sebentar? Murid-muridnya semua Sebentar. di bawah Elohim semuanya hamba. Apa masalahnya? Elohim di atas, Sebentar. Yesus di bawah. Ya Apakah- sudah hamba dia, hamba. Bentar Bang Apalagi? Juma. Bang Juma. Silakan. Bang Juma. Apakah setelah saya mengatakan Yesus adalah hamba, Salah jadi bodoh aku Bang apakah Juma. saya Aku turun dikatakan di aku situ menjijikkan sebagai dengan penghujat? orang kayak gini. Lebih baik orang botol daripada orang kayak Apakah gini. saya Bisa disebut diajari. penghujat? Aku turun dulu, saya Sebentar. Jangan ribut. Ibu Karyana nggak bisa melawan kebenaran. Nggak sanggup melawan Apakah saya kebenaran. disebut penghujat? Begini, Bang Juma. Apakah Ini ya, Abang Suma, Abang Suma. Umbu, sebentar dulu, saya bicara dulu. Begini, Bang Umbu, apakah saya disebut sebagai penghujat ketika saya mengatakan Yesus adalah hamba, saya adalah Tidak. penghujat atau bukan? Bukan. Oh. Pembawa kebenaran itu malah. Bukan? Ini si Umbu mengatakan saya penghujat. Karena Saya mereka penghujat pengikut di mana? Paulus. Karena Umbu pengikut Paulus. Beda dong. Oke, terakhir saya mau tanya sama Umbu ini. Umbu ini makan bebang tidak? Pasti makan. Apa tuh? Makan bebang tidak? Kalau nggak makan kepalanya lembek. Bang Umbu, Bang Umbu memakan Makan bebang atau apa? tidak? Makan babi tidak? Makan lah, paling enak itu sedunia. Makan. Oke. Aku bilang kan. Pertanyaanku, Bang, adakah Tuhan memerintahkan
Yesus memberitakan bahwa semua Kristen makan babi. Ini dulu, bikin dulu apa? Ini Bang Suma, siapa ini? Misiu. Kami tuh waktu itu di Sumba Bang Sum, sudah apa? Dari dulu kami itu sudah ada memang itu. Membantai Yesus itu, apa namanya? Makan babi itu. Iya. Iya. Dari Yang dulu kami kutanya, makan babi dari keturunan. Sebelum kami apa? Sebelum Bangun Bu, kenal yang kutanya, namanya agama gitu. apakah Yesus memberitakan makan babi? Kalau saya menyalakan kamera ini jaringan error ini. Bang Umbu, apakah Yesus memberitakan memakan babi? Bang Umbu, aku bertanya sama abang ini, apakah Yesus memberitakan makan babi? Gitu. Tidak, Paman. Ini sama Umbu ini, sama Umbu ini. Takut dia disebut sebagai antikristus, makanya dia tidak mau jawab. Di Bible begini. Apa salah dengan babi? Begini di Bible, begini. Ini perkataan Yesus sendiri. Anda harus taat pada Taurat sebelumnya, yaitu seperti Taurat kitab Nabi Ulangan mengatakan babi adalah haram bagimu. Nah, itu kan. Bagi orang Kristen ini ya, Yesus mengatakan itu. Babi haram bagimu. Nah, makanya saya tanya sama Anda, babi itu haram bagimu tidak? Ini perintah Yesus ini. Lihat mana? Ayat mana itu? Ayat mana itu? Aduh. Pernah baca Bible lah? Matius 5:19. Berapa? Itu lagi. Matius 5 nomor 19. Bang Juma, kayaknya ini ya pembuktian. Kalau ada bisa Bang Juma kasih bukti sedikit, Tuhan Yesus Iya. itu ini Yesus itu membuktikan bahwa mengklaim kita harus taat pada kitab-kitab sebelumnya. Di mana tadi Iya. Matius, apa itu cuma satu? Apa itu cuma satu? Kita harus taat pada kitab-kitab Taurat sebelumnya. Kan Ya ada itu kan? tadi Matius 5:19. Itu jelas itu. Itu ada juga di Ulangan. Bentar. Di Ulangan juga mengatakan bahwa babi itu haram. Ulangan atau bilangan Ulangan. itu? Kurang paham aku itu. Ulangan 11 nomor 7, jangan kau makan babi sebab itu haram bagimu. Imamat Itu perkataan 11:7. Yesus itu. Kita sapa dulu Kokotri, semangat siang. Selamat siang abangku, assalamualaikum. Siang. Waalaikum. Ya. Gimana Halo, saudara. kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat bang. Sehat. Iya. Iya. Ini saya masuk nih mau tanya tentang aliran bang. Aliran. Iya. Karena Silakan. kan saya juga bingung kan pada saat apa ya? Pada saat merayakan Idul Fitri kan, adik saya kan ada yang bilang ada yang ikut Muhammadiyah, satu lagi apa itu. Nah itu saya bingung tuh, maksudnya kayak gimana gitu loh. Adik Iya, saya juga itu- bingung menjelaskan. Ya itu hanya perbedaan dalam hal hukum. Ada misalnya ada yang mengajarkan kunut, ada yang tidak. Itu hanya perbedaan, bukan dalam arti aspek perbedaan akidah, enggak. Hanya perbedaan kecil.
perbedaan dalam segi hal ibadah. Ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan, ada yang taksiyah, ada yang tidak taksiyah. Seperti itu. Itu hanya perbedaan kelompok, pendapat, pandangan tentang satu hukum dalam Islam. Dilakukan tidak berdosa, tidak dilakukan juga tidak berdosa. Itu hanya sunnah hukumnya. Tetapi di Islam itu pondasi akidahnya jelas. Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Itu pondasinya itu di situ. Di situ dikatakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Barang siapa sesungguhnya yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap teguh terhadap pernyataannya itu, maka kata Allah, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah dengan janji surga yang telah diberikan untukmu. Jadi barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, lalu berpegang teguh terhadap ucapan itu, maka bergembiralah dengan kabar gembira akan surga yang telah dijanjikan untukmu. Itu. Jadi yang perbandingan kayak tadi itu bukan masalah besar. Saya kalau teman Muhammadiyah saya ikut mereka, bisa ke NU juga bisa, karena dua-duanya tidak melanggar. Seperti itu. Silakan Koko. Berarti dari aliran itu nggak ada perbedaan gitu ya, Pak Ustadz? Iya, karena nggak kan ada perbedaan. Tempat dengar tuh ada aliran yang kurang tepat gitu loh. Nah, yang tepat itu kayak gimana? Ya, Katanya itu tadi, kalau kamu sudah mengenal Islam, yaitu Quran itu sendiri, itu baru tahap awal katanya. Masih ada alirannya lagi. ya maksudnya masih ada tradisi-tradisi amalan. Ada amalan-amalan sunnah yang, iya, gimana? Izin turun dulu ya. Oke, I miss you. Thank you, I miss you. Habis pembahasan kita tentang orang Kristen ini, ya buktinya saya katakan dulu, buktinya tidak ada yang Kristen yang naik di sini hari ini yang mengatakan Injil Yesus itu tidak ada. I miss you, saya Kristen. I miss you, saya Kristen. Nanti saya juga mau ngomong sama kamu satu hal. Oh iya ya. Udah. Saya dengar Apa, Bang Juma dulu silakan. sebentar. Oh ya, silakan. Ya, tunggu. Saya ngomong sama Bang Juma dulu ya. Ya, jadi yang Koko sampaikan itu hanya perbedaan dari hal melakukan sunnah, amalan tambahan atau tidak melakukan amalan tambahan. Jadi itu bukan hal yang mendasar. Itu hanya perbedaan masalah khilafiyah, bukan sesuatu yang mendasar, bukan masalah akidah. Bukan hal-hal pokok, tapi itu hanya sunnah, tambahan-tambahan saja. Ada yang menjadikan itu sebagai rutinitas, ada juga yang menjadikan itu sebagai sesuatu yang sifatnya tidak menjadi utama. Seperti itu hanya beda-beda pandangan, tetapi memiliki dalil masing-masing. Ada yang menjalankan dalil A, ada yang meninggalkan, ada yang menjalankan dalil B, tetapi meninggalkan dalil yang lain. Tetapi tidak ada masalah di situ. Itu bukan masalah dasar dalam Islam, karena cuma amalan doang. Ada yang sama seperti ada yang rutin puasa, ada yang puasa sunnah, ada yang tidak. Ada yang kemudian berzikir berjamaah, berzikir rame-rame bersama, ada yang tidak. Itu cuman ya termasuk tergantung orangnya mau pilih yang mana. Tapi dua-duanya benar, semuanya betul. Yang tidak betul itu kalau mengkafir-kafirkan sesamanya Islam. Oh ini jangan masuk ke situ, itu kafir, itu tidak boleh. Oh itu yang salah. Itu yang salah, nggak boleh mengkafir-kafirkan. Karena masih menggunakan Al-Quran yang sama, masih pencipta yang sama yang disembah, nabinya masih sama. Jadi semuanya boleh, bisa ke Muhammadiyah boleh, bisa ke NU boleh, bisa ke Ahli Sunnah wal Jamaah dan seterusnya boleh, ke Imam Syafi'i boleh, Hambali boleh. Tergantung kita mau konsentrasinya di mana, dan semuanya benar di hadapan Rasulullah. Begitu. Maksudnya supaya kalau untuk Bang Juma sendiri gimana? Ya. Mengikuti yang mana, Bang? Kalau saya di Ahli Sunnah wal Jamaah, saya Ahli Sunnah wal Jamaah. Artinya saya mengikuti kebanyakan orang yang ada di Indonesia, Imam Syafi'i. Seperti itu.
Silakan aja mau pilih yang mana, konsentrasinya di situ, dan semuanya betul. Tidak ada yang keliru. Ya maksudnya saya tidak mau belajar tuh yang apa, yang buang waktu gitu loh. Salah memilih artinya kan waktu saya sia-sia dong. Sedangkan waktu itu terus berjalan gitu loh. Makanya Iya, saya betul. tanya pakarnya aja, tanya Bang Juma. Iya. Dari Betul, kemarin mau betul. tanya cuma nggak ada kesempatan. Iya seperti itu sih. Iya, tak ada masalah. Oh nggak ada masalah ya, baik. Iya. Terus yang Tinggal buku-buku pilih. kuning itu dulu kan masih kecil kan saya juga. Buku kuning maksudnya? Kitab kuning? Gimana Bang Juma? Dulu itu pas masih saya SD itu ada yang bagi-bagiin buku kuning gitu, tapi tulisannya tulisan Arab, tapi kata temanku itu bukan tulisan Arab, itu gimana ya? Tulisannya itu Jawa apa gitu. Oh. Bingung juga saya jelasinnya. Maksudnya mungkin kitab gundul kali ya, kitab kuning. Iya, kalau kitab kuning itu banyak, ada Riyadus Shalihin, Safinatun Najah, Bulughul Maram, termasuk Akhlakul Karimah. Sebenarnya kalau sudah masuk ke sana, materi-materi seperti itu artinya sudah masuk ke hal-hal sunnah. Hal-hal sunnah. Sementara kalau kita belajar Islam yang wajib-wajib dulu. Mana yang wajib, yang harus dilakoni orang Islam. Nah, nanti kalau berbicara mengenai tambahan-tambahannya itu terkait dengan sunnah. Karena Nabi Muhammad pun mengajar Islam itu ajaran seperti itu belakangan. Yang dipermantap dulu itu adalah akidah, memperkenalkan Tuhan yang benar selama 13 tahun. Nabi Muhammad itu sibuk memperkenalkan Tuhan yang benar dulu kepada orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah, penyembah-penyembah berhala. Kalau udah masuk ke situ itu sudah akidahnya sudah mantap. Setelah akidah sudah mantap, baru mana nih yang saya harus lakoni, yang sunnah-sunnah, tambahan-tambahannya, amalan yang mana saja, gitu maksudnya. Oh baiklah Pak Bang Juma. Siap. Baik. Terus apa lagi ya? Pengarahannya gimana ya untuk seorang pemula biar lebih cepat mengerti itu kayak gimana ya? Cara cepatnya. Kalau selama ini kan cuma dengan dengar podcast, terus belajar ya sesuai AI-nya Quran. Nah untuk lebih cepat mengertinya gimana gitu? Apakah AI Quran itu 100% penerjemahannya itu benar? Terus ada kata-kata yang sulit dipahami dari tulisan aslinya itu gimana gitu loh? Maksudnya rekomendasi Bang Juma sendiri gimana loh? Iya, kalau saya Untuk saya yang pemula gitu. iya, Untuk mengenal kalau saya dalami dulu tentang konsep tauhid di Islam. Cara mengenal Tuhan di Islam itu seperti apa? Setelah tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang betul itu adalah yang diajarkan oleh Islam, nah baru dalami tuh. Ini terkait dengan Tuhan. Setelah menerima konsep pengajaran tentang ketuhanan, artinya sudah mengetahui Tuhan ini apa maunya. Setelah tahu Tuhan yang betul itu, nah Tuhan yang benar ini maunya apa sih terhadap saya gitu loh. Apa yang diinginkan Tuhan sehingga saya diciptakan. Jadi yang pertama dipelajari itu tentang ketuhanan dulu. Berbicara mengenai ketuhanan. Tuhan di Islam itu apakah masuk di otak saya? Apakah Tuhan di Islam itu rasional bagi saya? Apakah ada kelemahan-kelemahan di Tuhan yang disembah oleh umat Islam ini? Setelah yakin bahwa inilah Tuhan yang betul, baru lanjutan pelajarannya adalah bagaimana tata cara saya berhubungan dengan Dia Sang Tuhan ini. Barulah belajar tentang cara-cara ibadah. Yang pertama pelajari dulu, temukan dulu bahwa benar-benar Allah ini adalah Tuhan yang mutlak absolut, Dialah Tuhan, tak ada yang lain. Nah, setelah menemukan itu dan menemukan diri kita sudah berada pada kondisi mengiyakan, mengaminkan, sudah bisa kemudian menyaksikan bahwa Dia adalah Tuhan, baru nanti diisi dengan materi-materi apa yang Tuhan inginkan sebenarnya terhadap saya sebagai hambanya. Baru belajar tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, dan seterusnya. Yang pertama itu tauhid dulu, akui dulu. Kalau kita sudah mengakui Tuhan ini adalah benar-benar, maka itu yang lainnya akan mengalir.
Banyak teman saya yang saya bimbing offline, termasuk ada salah seorang S2 kedokteran, ahli bedah, itu belajar tentang Islam. Saya kasih saran beliau untuk mempelajari akidah. Jadi dia beli buku-buku tauhid dalam Islam, akidah Islam. Dia beli, dia baca. Sekarang lebih mantap ibadahnya daripada Bang Zuma. Ibadahnya dia sunnah-sunnah itu dihantam semua. Makanya kalau dia nginap di rumah itu jarang saya temukan di tengah malam dia itu nggak salat tahajud. Kenapa bisa mengalir seperti itu ibadahnya? Karena dia sudah mengenal Tuhannya. Dia sudah bersatu dengan Tuhannya, sehingga amalan-amalan apapun itu diambat sama dia. Selama ibadahnya itu tidak mengganggu orang lain atau mengganggu kesehatannya, pasti dia lakukan. Puasa dia lakukan, sunnah-sunnah dia lakukan. Baru bunyi masjid, dia sudah ada di masjid. Kenapa bisa demikian? Karena dia mengenal Tuhannya. Dia menemukan Tuhan yang sesungguhnya dan ada cinta di situ. Dia sadar, oh betapa cintanya Tuhan saya kepada saya. Kok saya nggak balas cintanya? Akhirnya dia habiskan waktunya untuk ibadah. Dia ahli bedah jantung, masih muda. Dia umur 33-34 tahun. China juga. Pertama saya ribut sama dia itu gara-gara dia tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Sampai dia bermalam di rumah itu 1 minggu lebih. Sampai waktu itu kubelikan kelambu. Karena dia berasal dari orang berada. Saya minder ketika dia mau belajar di rumah saya waktu itu masih banyak nyamuk. Ibu saya belikan kelambu. Karena kalau belajar sama-sama begitu terus tidak konsentrasi. Akhirnya aku dibelikan kelambu besar, kita belajar dalam kelambu bersama. Itu tinggal di rumah selama kurang lebih 3 bulan mendalami Islam. Setelah itu saya lepas, alhamdulillah dia pemahaman Islamnya jauh lebih mantap daripada saya kurasa, karena dia belajar terus. Jadi dia adalah seorang dokter yang ahli ibadah. Dia ahli bedah jantung. Adik angkat saya, Chinese, orang tuanya yang punya rumah makan Kendedes di Ambon. Kalau orang Ambon jarang tahu rumah makan itu. Ya sempat sih ada polemik sampai keluarganya datang beronta-ronta, tapi ya, alhamdulillah bisa diterima. Setelah kita diskusi panjang, kita jelaskan tentang Islam, akhirnya orang tuanya, ya udahlah kalau memang itu sudah pilihan anak saya, mau diapa lagi bang? Tadinya saya dikira saya memaksa dia, dikira saya yang mendoktrin, mencuci otaknya. Saya bilang tidak, kami karena anaknya pintar, ya kami mendiskusikan tentang ruh, kami mendiskusikan tentang kehidupan setelah kematian. Benar-benar dibantah habis-habisan saya tentang bagaimana bisa ada kehidupan. Padahal waktu itu cuma sederhana, saya kasih analogi. Apa saya kasih analoginya? Saya perlihatkan motor yang ada di depannya waktu itu. Kamu lihat motor? Iya. Benda mati? Iya. Yakin? Iya. Kenapa dia bisa bergerak? Di situ dia terguncang. Apa yang membuatnya dia bergerak dari tempat ini ke sana mengantar kamu? Kok bisa bergerak? Ada unsur apa? Kalau besi dengan karet bisa membuat kendaraan ini berjalan, itu nggak mungkin. Apa yang membuatnya bergerak? Akhirnya dari sana dia olah. Oh iya juga ya, berarti tidaklah sulit bagi Allah menghidupkan kembali apa yang sudah dicipta sebelumnya dari ada menjadi tidak ada, lalu meninggal dunia, lalu dibentuknya kembali. Lalu dia tanya, apakah itu ada dalam Al-Quran? Katanya, dalam Al-Quran dikatakan, وَدَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Surah Yasin menjelaskan protesnya orang-orang kafir, bagaimana mungkin tulang belulang yang sudah hancur kayak begini bisa hidup kembali? Allah menjawab, kalau Allah bisa menciptakan kalian dari tidak ada menjadi ada, maka Allah lebih mudah lagi. Tak ada beban bagi Allah untuk kemudian menciptakan kerangka yang sudah ada untuk menjadi hidup. Nah, saya kasih Bible, Yehezkiel 37
Akhirnya semakin penasaran. Oh, ternyata Yeskil Jok mengatakan bahwa seorang mati hidup kembali dari daging-dagingnya, disatukan kembali, tulangnya disatukan kembali, dibungkus kembali dagingnya dan seterusnya. Iya, itulah Al-Quran. Nah, akhirnya terpancing, dia setiap hari datang ke rumah, belajar sampai subuh. Waktu itu, alhamdulillah dia meluk Islam, dan meskipun sempat diusir dari keluarga besarnya, tapi lama-lama karena dia tidak akan goyang dengan akidahnya, tidak pernah goyang dengan akidahnya, sudah didatangkan aparat untuk diseret dari rumah saya, tetap aja Islamnya nggak mau tinggalkan. Akhirnya keluarga mengalah, diterimalah dia di keluarganya sekarang dengan kamar yang tidak bisa tersentuh oleh binatang-binatang yang dipelihara oleh keluarganya. Nah, itulah hebatnya beliau. Seperti itu kok pengalaman saya. Jadi kalau mau belajar Islam itu akidahnya dulu dipermantap. Jangan mau pelajari semuanya, akidah dulu. Masalah ibadah yang lain, masalah sunnah-sunnah itu akan mengalir dengan sendirinya. Itu akan mengalir dengan sendirinya. Sama seorang pendeta, mungkin dia nyimak ini. Ada pendeta di Mamasa, nelpon saya berkali-kali berbicara tentang Islam. Terus setelah lama-lama dia telepon lagi. Bang Zuma, bisa nggak saya itu masuk Islam tapi sholatnya jangan itu dong, jangan 5 kali sehari dong, kata dia. Sedangkan sekali seminggu aja, itu pun cuma datang nyanyi aja saya malas. Ini 5 kali sehari, dan bukan cuma sehari bang. Ini seumur hidup saya. Begitu saya Islam, maka tak ada waktu yang harus saya tinggalkan untuk meninggalkan sholat. Gak bisa dikurangi sedikit. 2 kali kayak dalam sehari, kata dia gitu. Jadi singkat cerita saya katakan, aturan Allah sudah begitu Pak, tidak bisa dirubah. Ya sudah, singkat selesai. Terus entah 2 bulan apa 3 bulan nelpon lagi, tapi pakai nomor baru. Ini siapa? Saya ini yang kemarin pernah nelpon. Ada apa lagi? Singkatnya begitu. Dia bilang, boleh nggak kalau saya sudah Islam, saya makan babi sembunyi-sembunyi sekali-sekali, karena ini makanan kesukaan saya bang. Tidak mungkin saya tidak makan, karena dalam seminggu pasti saya makan. Ini makanan saya. Tubuh saya tidak bisa kalau tidak makan babi. Gue bilang tidak boleh pak, tidak bisa kalau di Islam itu. Akhirnya singkat kayak dia rada-rada kecewa. Alhasil terjadi kebakaran kecil di kantor saya waktu itu. Ribut semua di kantor kejadiannya, kacau balau pokoknya. Datang bagaimana kantor kalau kantor bank plat merah milik negara terjadi kisru kebakaran, pasti heboh kan, mana pemadam, mana dari Polres, mana dari Polsek, semuanya heboh. Pada saat mengheboh seperti itu, tiba-tiba ada 2 orang datang pakai baju terusan, pakai baju muslim, di kantin temui saya, ditatap saya terus. Bang Zuma ya? Iya pak. Iya pak Ustadz. Saya panggil Ustadz sama dia. Iya pak Ustadz. Siapa ya? Langsung dipeluk, menangis. Saya masih bertanya-tanya, ini ada apa? Saya bikin masalah apa di luar sana ya? Kok ada Ustadz ini dua-duanya datang meluk saya, berjenggot, panjang rambutnya. Siapanya orang-orang ini? Ada apa pak? Bilang, Bang Zuma. Begitu dia sebut nama Bang Zuma, saya langsung mengatakan, oh ini dunia apologet. Ini orang di apologet ini. Siapa dia ini ya? Duduk. Kupikir teman dari mana gitu, nonton YouTube saya di mana gitu. Apa katanya? Bang, ingat enggak? Saya yang dari Mamasa yang nelpon beberapa saat yang lalu, yang mengatakan bisa enggak saya sholat 2 kali atau 1 kali sehari. Nah, loh sekarang sudah muslim? Iya pak. Loh, jadi sering bolong sholatnya? Bilang tidak. Boleh enggak minta kepada Tuhannya Bang Zuma kalau bisa 100 kali dalam sehari? Loh, kok bisa bilang gitu pak? Saya merasa kurang 5 kali sehari itu. Lah, kenapa bisa? Saya jadi merinding. Dia menangis, dia gemetaran. Apa kata dia? Barulah saya merasakan nikmatnya ibadah setelah wajah saya itu sampai ke tanah, dan saya membayangkan saya ada di hadapan pencipta langit dan bumi, tunduk dan dilihat oleh beliau. Masya Allah. Akhirnya waktu itu saya menangis, dia peluk saya sambil gemetaran. Dia katakan, benar Bang Zuma, dulu kupikir berat sholat itu, tapi begitu saya masuk Islam, begitu teduhnya, dan saya rindu waktu asar, saya rindu datangnya maghrib, waktu maghrib saya rindu datangnya isya, waktu isya saya rindu datangnya subuh saya rindu cepatlah zuhur cepatlah asar. Saking aku itu jatuh cinta kepada penciptaku, saya nangis waktu itu, peluk di tengah-tengah
hebohnya ada kebakaran di kantor. Kami kemudian jadi tontonan di kantin. Kenapa ini Bang Zuma ini kok nangis-nangisan sama Ustadz? Terus iseng saya nanya, Dek, terus gimana dengan Babi? Pak, Babi. Waktu itu saya jadi ingat kan, karena itu menjadi cerita lucu bagi saya. Terus Babi gimana Babi? Jangan sebut itu Pak. Bang Zuma, jangan sebut. Kenapa? Jangankan memakannya, mendengarkan pun saya sudah langsung saya memual. Karena tubuh saya sudah menolak. Begitu dia sujud kepada Tuhannya, menurut dia, begitu aku sujud kepada Tuhanku, Bang, perut saya menolak. Makanan itu tidak mau masuk, kata dia. Jadi aku nangis waktu itu. Seorang tokoh agama dari sebelah datang sama saya dan dia mengatakan, tubuh saya menolak barang itu masuk, Bang Zuma. Setelah saya sujud kepada Tuhanku, barang itu dengan sendirinya menjauh dari saya, kata dia gitu. Ya, jadi ya itulah itu pokok pengalaman saya setelah saya berdiskusi dengan teman kita. Dia tokoh agama, dia seorang pendeta. Cuman dia diusir dari kampung. Diusir dari kampung itu karena dia banyak memurtadkan orang, petani-petani di situ. Tapi tiba-tiba aja dia setelah memurtadkan orang, dia malah yang tinggalkan agamanya. Jadi apa? Dia merasa terancam di kampungnya. Akhirnya dia pindah dari sana. Itu sekelumit pengalaman saya. Seperti orang yang mencari Tuhannya dengan tekun, dia bertanya. Akhirnya dia merasakan indahnya sujud kepada Tuhan. Karena di Islam itu kan, kita ke masjid, kita nggak tahu wajah Tuhan kita itu seperti apa, bentuk Tuhan itu seperti apa. Jadi semua terasa indah. Di mana-mana kita merasa Tuhan kita ada, indah. Tidak sama seperti kata beliau, tidak sama seperti waktu saya masih di agama saya yang dulu, Bang. Saya merasa aman kalau patungnya nggak ada. Kalau patungnya ada di luar kamar saya, dalam saya merasa nggak dilihat. Karena memang nggak ada dalilnya di agama saya bahwa Yesus itu maha melihat, Yesus maha mendengar, ini nggak ada. Jadi saya merasa, Yesus kan ada di depan, saya ada di sini, nggak apa-apa lah sedikit saya agak-agak gini, gitu-gitu maksudnya. Tapi kalau begitu saya masuk Islam, tidak ada ruang saya bernapas tanpa disaksikan oleh Allah. Jadi di mana-mana aku merasa nyaman, aku tidak ada rasa takut. Satu lagi dia bilang sama aku, dulu Bang, saya kalau udah jam 10, jam 11 itu nggak bisa lagi begadang, nggak bisa. Besok bengkak kaki saya, besok oleng, pokoknya tidak fokus besok beraktivitas kalau saya lewat dari jam 11 malam. Alhamdulillah. Begitu saya masuk Islam, saya basuh wajahku, tanganku dengan air wudhu. Malam-malam saya wudhu. Saya mau tidur sampai subuh pun tak ada lagi sekarang rasa-rasa pegal, bengkak-bengkak di kaki, nggak ada, Bang. Sambil berurai air mata. Saya bilang, itulah indahnya Islam. Itulah hidayah. Itulah hidayah. Dan saya ditanya, bagaimana anakku? Bagaimana dengan istriku? Mereka bagaimana? Kenapa sih mereka harus lahir dalam keadaan Islam, non-Islam? Saya tepuk pahanya waktu itu, karena sudah pindah ke masjid. Kebetulan di kantin berdekatan masjid. Saya tepuk pahanya, saya bilang gini. Salah satu keistimewaan orang-orang di luar Islam yang dicipta oleh Allah dalam keadaan tidak Islam adalah dia bisa merasakan segala hal yang dilarang oleh Al-Quran. Makan babi boleh, makan anjing boleh, minum ini, minum itu boleh, tidak ada hukum wajib kepada mereka. Kami dari kecil nggak boleh makan babi, tertahan kami dari makanan-makanan enak seperti itu. Padahal hikmah daripada Tuhan melarang itu karena pasti enak dagingnya, tapi kami menahan diri untuk memakannya. Anda beruntung. Makan sudah, minum sudah, ini sudah, itu sudah, semuanya sudah Anda lakukan dan Anda rasakan. Tapi begitu masuk Islam, dihapus, terlahir kembali menjadi bayi. Itulah keistimewaan Anda. Begitulah anak Anda. Tuhan menjanjikan keselamatan bagi anak Anda ketika dia masuk kembali menjadi kertas yang bersih, tanpa cacat, tanpa noda. Kalau kami ini memang betul kami lahir dalam keadaan Islam, tapi terikat sehingga kadang jatuh dari hal ikatan itu dosa. Kami sedikit dosa, kami sedikit dosa. Ya kalian
memang dianggap tidak tunduk alias menutup diri kepada pencipta. Tapi begitu Anda syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seluruh dosa yang pernah Anda lakukan gugur semuanya, tak tersisa sedikit pun. Dan indahnya perbuatan-perbuatan baik yang pernah Anda lakukan, membantu orang, menolong orang, itu tidak dihapuskan, melainkan menjadi amal pahala. Akhirnya lagi-lagi dia minta didoakan anaknya masuk ikut dengan dia, dengan istrinya. Tapi saya belum ada informasi lagi, sudah beberapa tahun entah anaknya entah istrinya udah masuk atau tidak. Itulah keistimewaannya, sampai dia oh iya ya, berarti Tuhan itu adil. Ya iya dong, adil dong. Tadinya Anda makan, kami tidak. Tadinya kalian minum, kami tidak. Kalian berdosa, tapi begitu masuk menyadari Tuhan itu adalah Allah, tak ada yang lain selain Allah, Anda kemudian dihapus semua dosa-dosanya. Itulah keistimewaannya. Ya, itulah makanya saya katakan, kalau Koko mau belajar, kenali Allah dulu, kenali pencipta langit dan bumi dulu. Habis itu baru kita pelan-pelan masuk kajian-kajian ini, amalan tambahan. Setelah kuat akidah, maka seberat apapun perintah pasti kita jalankan. Bagaimana Nabi Abraham? Karena mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Jangan makan babi atau potong sedikit kulit khatannya. Anaknya pun diserahkan kepada Tuhannya. Aku pingin anak yang semata wayang, yang kau impi-impikan, yang kau idam-idamkan itu berpuluh tahun, aku minta kau sembelih. Mau enggak kau? Apa kata Nabi Abraham? Ya, karena cinta aku terhadapmu, aku sayang kepada anakku. Tapi rasa sayangku kepadamu jauh di atas daripada sayangku kepada anakku. Apa kata Allah? Ini cerita Ismail ya, Bang Juma? Iya. Maka saya sudah membaca. Ya, Masya Allah. Jadi itulah. Jadi kalau kita cuma dilarang jangan makan ini, kita susah. Masa Abraham anaknya diminta beliau kasih. Siang izin turun ya. Masih ada di remote. Kau pikir dari tadi sudah pergi? Masih ada. Enggak. Koko mau bertanya sesuatu kepada saudara I miss you. Silakan Koko, mungkin ada yang ingin didiskusikan oleh. Oke, saya menanggapi apa yang Bang Juma sharing dulu. Oh, I miss you mau ngomong dulu aja. Enggak, kalau Koko Chris mau bertanya dulu sama aku, tanya, habis itu nanti saya turun. Karena gak ada lagi apa yang kami diskusikan si Juma di sini. Oh ya, ini soal karena tadi begini, kamu bilang karena begini Bang. Gini Bang Koko. Sebentar dulu Bang Koko. Karena semalam itu belum selesai ya, dan hari ini juga bagi saudara-saudara Kristen juga hari ini juga belum selesai juga. Makanya sekarang kan gak ada lagi yang Kristen mau naik, jadi saya turun juga kan, gak ada gunanya. Jadi sama Bang Koko kalau ada mau tanya silakan tanya aja, Bro. Nah, silakan tanya apa Bang? Iya. Di sini aku bukan mau menghakimi atau apapun ya. Ini kamu kan Kristen, ya kan? Tadi kamu kasih gambaran itu tentang 100% sama 100% jadi 200% kan? Bagaimana kalau sebatang kawat itu bisa membawa ya. Sebentar Bang, bukan saya yang mengatakan 100% 200% jadi 200%, bukan saya yang mengatakan itu ya. Itu ya. Tanya dulu sama Bang Juma itu dulu, bukan saya yang mengatakan itu. Ibu Karyana tadi. Jadi konsepnya kan tadi itu saudara I miss you mengatakan Yesus itu utusan, titik, bukan Tuhan. Nah, Ibu Karyana dia mengatakan Yesus itu Tuhan sekaligus utusan, 100% Tuhan, 100% utusan, 100% manusia, berarti 100 tambah 100 2%, 200% itu maksudnya. Seperti itu. Silakan. Ya, kalau matematika kan jadi konsepnya nggak seperti itu. Banyak sekali rumus-rumus yang mungkin di sekolah itu nggak dipelajari.
Nah, contoh aja kalau soal kawat lah, kawat bisa membuat satu arus listrik, dan panas juga bisa dibuatnya, artinya 100 sama 100. Tapi bukan berarti kawat itu terbagi jadi dua, bukan. Itulah fungsinya. Jadi karena dua properti itu berbeda, ada di dalam satu objek, itu namanya. Cuma yang saya kurang setuju itu cara dia menyampaikan bahwa otaknya itu taruh di mana. Tuhan aja ciptakan kita, otak itu udah ada tempatnya gitu loh. Jadi kurang sopan untuk menanggapi, kan apalagi dilihat sama ribuan orang kan. Berarti kan di sini menganggap dirinya itu lebih cerdas gitu. Nggak boleh, bro. Kita di sini sama-sama belajar, boleh berdebat tapi yang sehat, jangan sampai melukai hati orang gitu loh. Itu cuma masukan aja sih. Oke, saya tanggapi ya. Betul. Biar saya tanggapi. Semalam juga udah saya tanggapi, hari ini juga saya tanggapi. Bagi penonton di bawah, saya katakan, kalau boleh, kalau nak di room Jumat, kalau ada saya di situ, kalian mengatakan Yesus sebagai Tuhan itu harus pakai data. Nah, begini kakak ya, saya katakan tadi mereka itu otaknya didengkul itu karena mereka mengatakan, ini orang Kristen ya, bukan saya ya, orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, dan buktinya ada Injil Yesus. Ketika saya bertanya, Injil Yesus di mana ada di Alkitab? Terus mereka jawab tidak ada. Makanya saya bilang otaknya bukan di kepala, di dengkul. Nah, seperti itu, Bang. Jadi saya minta maaf kepada penonton-penonton di bawah, jika saya salah, saya minta maaf. Tapi itulah alasan saya mengatakan otakmu didengkul. Kenapa didengkul? Pertama dikatakan, diklaim bahwa Injil Yesus ada. Ketika ditanya di mana Injil Yesus, tidak ada. Nah, seperti itu, Bang. Oh, seperti itu. Oke. Bukan soal maaf atau tidaknya. Kamu itu, pemikiran kamu itu nggak salah juga. Kamu juga punya hak untuk berargumen. Nah, kalau kamu bilang tadi Injil Yesus itu di mana, itu pertanyaan aja udah salah itu, bro. Kenapa saya bilang salah? Mohon maaf sebelumnya ya. Karena Injil terbentuk itu setelah Yesus tiada loh. Artinya itu bukan Injil Yesus, tapi Injil namanya. Seperti itu sih, kurang tepat kalau bilang Injilnya Yesus. Salah. Saya tanggapi ya. Yang mengatakan Injil Yesus itu ada bukan saya yang pertama, tetapi mereka. Begitu, maaf nih, Bang. bro, saya tadi menyimak dari jam saya makan. Saya menyimak tadi kamu berbicara terus bahwasanya Injil Yesus tadi. Saya nggak record, tapi ya udahlah, Iya. kalau memang kamu terasa tidak ada, nggak Dengarkan. apa-apa. Ini nggak masalah, serius. Dengarkan, nggak Bang. masalah. Gini. Orang Kristen tadi di atas ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Injilnya ada. Injilnya Yesus mengatakan itu ada. Jadi mereka yang pertama mengatakan. Terus saya yang bertanya, di mana di Alkitab mengatakan Injil Yesus ada? Nah, ketika saya tanya itu mereka jawab tidak ada. Nah, kan mereka yang pertama, bukan saya. Berarti miskomunikasi Gitu, nih, Bang. bro. Miskomunikasi sih. Yang mengatakan Injil Yesus itu ada bukan saya. Adanya Injil Yesus itu bukan saya yang mengatakan, mereka. Iya, udah selesai berarti kan, bro. Terus saya bertanya, Ya, di silakan. mana Injil Yesus? Tidak ada. Katanya tidak ada. Kan itu kan. Jadi makanya aku katakan otaknya bukan di kepala, otaknya di dengkul. Kan seperti itu. Ya nggak boleh gitu juga kali. Nggak apa-apa, seru juga. Jadi itu ada tarik ulurnya gitu. Nggak harus semuanya sehat juga. Aman-aman, bro. Ini aku mau menanggapi Bang Juma dulu. Bang Juma, boleh Bang Juma? Boleh, silakan. Nah, ini dari Bang Juma sharing tadi sangat ini ya, sangat membuat saya itu melihat kedahsyatan Maha Kuasa. Bahkan sampai Bang Juma itu meneteskan air mata. Nah, itu benar-benar cerita yang benar, real. Jangankan itu, saya juga melihat adik-adik saya ketika ada masalah dia juga baca Quran kok, sampai nangis malah. Ketika ada masalah dia baca, ketika pada saat menghadapi ujian juga baca. Ketika selesai ujian dia ngerasa itu kurang tepat, 10 soal salah, dia udah takut. Makanya dia berdoa supaya
eh, Allah tuh membantu katanya ketika salah gitu loh. Nah seperti itu sih. Iya, iya. Terima kasih nih Bang Juma, repot-repot udah Makasih. ceritain. Iya, saya Makasih, Koko. berarti harus mengenal Tuhan itu sendiri siapa, Allah itu, benar kan? Iya, Jadi saya harus betul. belajar terus dulu. Siap. Aduh. Siap. Iya, Siapa baru tahu. lagi nih Bang Juma yang satu ini lagi? Iya, silakan. Kakeknya I miss you. Bang Dia Juma cari- siapa lagi kawan ini? Dia cari kamu, I miss you. Saya buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah itu, Saya bisa buktikan. I miss you. Silakan, I miss you. Silakan saudara F Logia, silakan. Apa? Saya bisa buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana Injil Yesus? Tunjukkan datanya. Injil Saya Yesus ada. buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan tidak lahir. Tidak lahir. Oh, tidak lahir Sejak Yesus Bahkan ada. lahir. tidak katanya. lahir. Sejak lahir, Tidak lahir. sejak lahir Yesus itu Tuhan, kata saudara kita. Silakan. Iya. Di mana? Pernah baca nggak ayat mengatakan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat yang menyampaikan. Lagi hari ini telah lahir bagimu Itu di kota malaikat. Daud. Itu malaikat yang berkata, malaikat bukan manusia yang mengatakan, malaikat yang menyampaikannya. Saya mau tanya, percaya nggak kalian kalau penyampaian malaikat? Lukas 2 nomor 11 itu. Iya, percaya nggak kalau kata-kata malaikat itu? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Atas pernyataan Lukas itu ya. Betul? Iya, Lukas. Ya udah. Betul. Percaya Bukan nggak pernyataan kalau Yesus ya. malaikat menyatakannya? Bukan. Bahkan ada saksi dan Oh, atas gembala-gembala. pernyataan Lukas, bukan perkataan Yesus. Itu perkataan malaikat Bahkan yang di situ menyampaikan. berkata, Malaikat yang menyampaikan, malaikat bilang, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu malaikat yang berkata, bukan Yesus yang berkata. Malaikat yang mengatakan Tuhan telah lahir. Apalagi? oke. Pertanyaanku Bang begini. Mana lebih tinggi derajatnya malaikat dengan Tuhan Yesus yang kamu katakan? Sekarang aku bertanya, kalau kamu berkata begitu, kamu percaya nggak kata-kata malaikat? Aku tanya dulu. Malaikat Iya. menyampaikan berita, kamu percaya nggak? Sementara saya katakan sama Abang, mana Sekarang lebih tinggi kamu jawab derajatnya dulu, kamu malaikat percaya apa atau enggak? Tuhan Yesus yang kamu Jangan ke katakan? sana dulu. Kamu jawab dulu, percaya atau tidak kata-kata malaikat? Percaya enggak? Anda itu menjawab bukan bertanya loh. Mana Bang? Sekarang aku Anda tanya itu kepada kamu. menjawab bukan bertanya. Sekarang kamu Anda itu percaya enggak? menjawab bukan bertanya. Bukan. Berita yang disampaikan malaikat kamu percaya enggak? Saya tanya. Bisa Itu percaya enggak? berita yang disampaikan Andi, malaikat jangan atas. Lo Sebentar kok nggak dulu. berani jawab? Sebentar Kok nggak dulu. berani jawab? Biar saya Percaya- jawab. percaya atau Diam. tidak, gitu Saya aja. jawab diam. Makasih, syukran. Saya Anggap jawab Loh. diam. Lo kok nggak berani jawab sekarang? Iya saya Saya jawab. bertanya tapi hanya diam. dua. Saya bertanya hanya dua. Percaya jawab. atau tidak? Tapi diam. Aduh. Di mana ini? Saya jawab tapi diam. Dah, saya jawab ya. Saya akan anda Itu jawab. atas pernyataan. Waduh. Diam dulu biar saya jawab. Itu atas pernyataan Yohanes bahwa malaikat mengatakan telah lahir bagimu juru selamat Yesus, gitu kan, Tuhan Yesus. Nah,
Pertanyaanku sekarang, Bang jawab ya. Pertanyaanku sekarang, mana lebih tinggi derajatnya malaikat dengan Tuhan Yesus yang kamu katakan? Nanti saya jawab, kamu jawab dulu pertanyaan. Pasti saya jawab pertanyaan kamu. Oh, Kamu kan sudah aku jawab. Kamu aku jawab. kamu jawab dulu. Pemberitaan malaikat itu bisa dipercaya atau tidak? Saya jawab, jawablah. Jawab dulu. Waduh, Enggak udah berani dijawab, ditanya lagi, sudah dijawab, ditanya lagi. Di mana jawabnya? Di mana jawab? Iya atau tidak gitu aja. Iya atau tidak? Nah, kok enggak berani jawab sekarang? I miss you jawab. Bang Cuma di mana kau cari orang ini tadi? Bisa dipercaya enggak? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Ya Itu atas Jawab pernyataan iya atau tidak? Nggak perlu ada beralasan ini itu ini. Iya atau tidak? Bisa dipercaya atau tidak? Jawab. Udah mabuk ini, udah mabuk. Loh kok takut sekarang? Kenapa takut? Udah mabuk. Loh, Udah mabuk kayaknya bapak ini ya. topan sama orang tua. Takut. Takut nih ya. Takut nih ya. Takut sama siapa? Pertanyaannya percaya Jawab, tidak terhadap ya pernyataan malaikat? atau tidak? Jawab dah. Percaya atas Malaikat bilang perkataan Lukas. Ya, perkataan Lukas. malaikat itu Percaya bisa atas dipercaya pernyataan atau Lukas. tidak? Boleh dipercaya atau tidak? Kan sudah aku bilang percaya Kan atas percaya, pernyataan oke. Lukas. Oke, kalau kamu percaya bahwa Yesus ada Tuhan, ya, memang dia Tuhan berarti. Memang dia Tuhan berarti. Kalau kamu percaya ya Tuhan. Di mana berarti dia Injilnya? Tuhan. Di mana Injilnya Tuhan? Di mana Injilnya Tuhan? Malaikat Di mana sudah Injilnya bilang Yesus? Tuhan. Hah? Malaikat Di mana sudah Injilnya bilang Yesus? dia ada Tuhan. Kamu bilang kamu percaya. Ini lagi. Nah, ini lagi saya katakan. Tadi kamu katakan bahwa Injil Yesus itu ada. Buktikan sama saya Injil Yesus itu ada. Di Mana mana? ada saya bilang Injil Yesus? Kapan saya bilang Injil Yesus? Kan sembarang ngomong. Baru naik kok jadi Kan Injil kamu, Yesus. kan kamu katakan tadi, begini bang. Kamu katakan tadi, abang bisa membuktikan bahwa Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan ada buktinya. Iya, Buktinya di malah- mana Injil Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Iya, Lukas 2 pasal 11 tadi. Lukas pasal 2 ayat 11 Macet tadi. suaranya bang. Aduh. Suaramu macet. Lukas pasal 2 ayat 11. Ini orang kok nggak Macet bisa suaramu. jawab. Suaramu macet. Mana macetnya? Kau sendiri nggak dengar, kau bilang macet kan? Jangan-jangan kau takut jawabnya bilang aku macet. Bang I miss you nggak paham yang Iya, dimaksudkannya memang macet suaramu. apa. Malaikat bilang dan ada saksinya di padang gurun banyak orang banyak gembala-gembala dan di langit Siapa terjadi nama saksinya? Siapa nama saksinya? ujian-ujian. Siapa nama saksinya? Bawa- Bukan puji-pujian yang kita bawa lihat. Siapa nama saksinya? gembala di padang Siapa nama saksinya? dan malaikat Siapa dan nama gembala malaikat itu? juga mana tidak dicatat di Siapa situ. nama gembala itu bang? Nama-nama tidak dicatat. Loh, tidak dicatat. Oh, Nama nggak bisa siapa tidak dibuktikan dicatat. itu bang. Itu bohong itu. Banyak orang. Gimana saya percaya bahwa ada gembala-gembala sementara namanya tidak ada?